Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kolbi Ade Ramadan dari kelas SI 501. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi dengan berjudul Pengembangan Sistem Informasi di PLN Icon Plus. Latar belakang yang membawahi saya dengan adanya sistem informasi ini yaitu dengan era digitalisasi yang menuntut adaptasi teknologi untuk semakin maju. Kemudian di PLN Icon Plus perlu meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan atau user experience. Kemudian yang ketiga, sistem informasi yang efektif adalah tulang punggung untuk pengelolaan data. Kemudian tantangan, yaitu pengelolaan data tidak efisien, keterbatasan analisis, dan peningkatan interaksi pelanggan. Kemudian latar belakang yang membawa ini, yaitu modernisasi sistem informasi, itu sama dengan efisiensi operasional plus penguatan posisi di pasar. Tujuan pengembangan sistem informasi ini, yang pertama untuk mengoptimalkan layanan dan mencapai efisiensi operasional. Kemudian menganalisis kebutuhan sistem informasi yang sesuai dengan PLN Icon Plus. Kemudian merancang sistem informasi yang terintegrasi untuk efisiensi pelayanan publik. Yang terakhir, tujuannya untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi dampak sistem terhadap kinerja di suatu perusahaan. Kemudian metodologi pengembangannya. Di sini kita menggunakan beberapa metode untuk pengembangan sistem informasi ini. Yang pertama yaitu studi literatur, di mana mengkaji referensi terkini. Yang kedua, kita melakukan metode wawancara untuk mengumpulkan informasi daripada stakeholder kita ataupun mitra-mitra kerja. Kemudian survei, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan daripada pengguna atau user-user kita. Kemudian kita lakukan prototyping, yaitu pengembangan model sistem untuk validasi, pengembangan model prototype, dan implementasi dan pengujian, yaitu kita menerapkan dan menguji sistem daripada produk prototipe tersebut. Yang terakhir, mengevaluasi penilaian dampak daripada peningkatan yang berkelanjutan. Kemudian, analisis kebutuhan sistem. Secara ringkas, berikut adalah kebutuhan-kebutuhan utama daripada sistem informasi yang teridentifikasi. Yang pertama, sistem pengelolaan pelanggan terpusat. Ini contohnya seperti eh, sumber big data atau bisa disebut master data. Itu bisa juga daripada stakeholder, kita bisa melihatnya melalui ICRM gitu, ataupun sistem data one gate gitu. Jadi kayak satu data itu terpusat dalam suatu gate. Kemudian yang kedua, integrasi data dari berbagai unit bisnis. Seperti biasa dalam pengembangan bisnis, kita tidak dapat bergerak sendiri dan pastinya kita memiliki beberapa mitra kerja, stakeholder, vendor, dan yang lain yang di mana data-data tersebut terintegrasi di dalam OneGate system kita itu. Kemudian adanya dashboard analitik untuk pengambilan keputusan, di mana dashboard ini menampilkan data analitik secara real time, perputaran sistem informasi, data-data, dan stok minimum suatu produk gitu. Kemudian kita juga mengimplementasikan mobile application untuk layanan pelanggan seperti layanan pengaduan, layanan penambahan produk gitu atau pendaftaran. Kita memudahkannya dalam bentuk mobile aplikasi. Kemudian desain sistem yang diusulkan, metodologinya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu ada studi literatur, wawancara, survei, prototyping, implementasi, dan pengujiannya.
Berikut adalah contoh gambaran daripada em, trafficnya ya, dan diagram suatu tren penjualan bulanan customer sales data, di mana di sini ada trafficnya. Lonjakan penjualan itu biasanya terjadi pada akhir-akhir tahun, yang memungkinkan di mana biasanya memang pada akhir tahun itu pelanggan berkontrak lagi gitu kan. Terus ada pelanggan baru-baru yang memang berkontrak pada akhir tahun. Kemudian dari segmen elektronik misalnya ada 40%, dari segmen makanan 10%, otomotif 15%, dan pakaian 20%. Ini adalah sumber daripada stakeholder kita ya. Kemudian rencana implementasinya. Tahap implementasi ini yang pertama kita menganalisis kebutuhan, kemudian desain sistemnya, pengembangan, uji coba, dan pelatihan penggunanya. Yang terakhir yaitu adalah evaluasi setelah tahapan implementasi ini dilakukan. Kemudian manfaat yang diharapkan. Manfaat yang diharapkan dengan adanya sistem informasi ini untuk perusahaan yaitu yang pasti yang pertama meningkatkan efisiensi operasionalnya. Kemudian terjadi peningkatan akurasi data. Ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan terhadap servis atau layanan kita. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik karena semua data tersinkron dan terkumpul di dalam satu sistem. Yang terakhir, adanya transparansi dan akuntabilitas daripada produk, servis, dan data kita. Dan untuk tantangan dan solusinya, identifikasi potensi tantangan dalam implementasi sistem ini. Yang pertama, resistensi perubahan dari pengguna. Ya, perubahan dari pengguna memang cukup wajar, tapi biasanya hal ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam suatu perusahaan, seperti kebutuhan pelanggan yang berubah, komplain-komplain user gitu. Dan integrasi dengan sistem lama. Tantangan mengintegrasikan dari sistem yang baru ini dengan sistem yang lama tentu juga akan mempengaruhi daripada tantangan itu sendiri gitu. Jadi biasanya kan kalau kita mengintegrasi dari sistem baru ke sistem lama pasti ada bugnya gitu. Proses reroute-nya tidak sempurna dan biasanya ada beberapa rumus di data yang lama tidak tersinkron ke data yang baru. Ini menyebabkan kita harus menginput secara manual seperti itu. Itu menjadi tantangan sendiri. Kemudian dengan isu keamanannya, keamanan data atau cyber security-nya. Kemudian kesimpulan dan saran rekomendasi. Kesimpulannya, integrasi sistem meningkatkan eksistensi operasional dan akurasi datanya. Peningkatan layanan pelanggan, yaitu responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mempercepat pelayanan, dan mengurangi waktu tunggu. Transparansi dan kepercayaan atas informasi yang lebih baik untuk pelanggan. Meningkatkan kepercayaan. Visi digitalisasi mendukung tujuan menjadi penyedia solusi teknologi informasi komunikasi yang terkemuka di Indonesia. Dampak ekonominya, kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur digital dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga kita menyongsong dan mendukung program Indonesia Maju 2045. Kemudian untuk sarannya, yaitu prioritaskan pengembangan sistem yang terintegrasi, hubungkan unit operasional untuk alur informasi yang lebih efisien dan akses data terpusat. Kemudian memanfaatkan teknologi web modern. Pastikan akses mudah melalui berbagai perangkat untuk meningkatkan pengalaman pengguna, yaitu sarannya sebagai semua perangkat, bisa itu Android, iOS, atau apa, itu mendukung mobile aplikasi kita. Kemudian lakukan uji coba sistem secara ketat. Identifikasi dan atasi masalah sebelum implementasi penuh.
untuk memastikan fungsinya optimal agar pelanggan user atau klien dapat menikmati layanan kita secara sempurna. Berikan pelatihan yang komprehensif kepada staf untuk menangani sistem informasi ini. Kemudian siapkan staf untuk mengoperasikan sistem baru secara efektif melalui pelatihan yang memadai. Lakukan evaluasi secara berkala terperiode untuk mengukur secara berkalanya. Kemudian monitoring kinerja sistem untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Demikianlah presentasi ujian akhir semester, analisis rancangan sistem informasi. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat melengkapi nilai ujian akhir semester saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.